Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Hinaya Zaini dari mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya dengan NIM 255160107110006 dari kelas 01B. Pada kesempatan kali ini, saya izin menjelaskan PPT terkait agama dan tantangan radikalisme. Pengertian dari radikalisme. Secara umum, radikalisme dipahami sebagai ideologi, sikap, dan tindakan yang ingin melakukan perubahan mendasar terhadap sistem sosial atau politik dengan menggunakan kekerasan dan cara ekstrim. Pemahaman agama yang menyimpang, fanatik, dan menolak adanya toleransi dapat menjadi sistem masuknya radikalisme. Yang kedua, dalil tentang toleransi dan perdamaian. Ayat-ayat Al-Quran menegaskan prinsip toleransi dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, khususnya yang tidak memeluk agama Islam. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dijelaskan bahwa yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agamamu, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Yang ketiga, prinsip Islam terhadap kekerasan. Islam melarang segala bentuk kekerasan yang tidak sesuai dengan nilai kasih sayang. Radikalisme dan terorisme adalah penyimpangan dan bukan merupakan cerminan agama Islam yang sesungguhnya. Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang membunuh orang yang tidak bersalah, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua. Bahkan melarang merusak lingkungan atau tanaman selama peperangan. Yang kedua, Islam mengajarkan prinsip perdamaian dan mendorong untuk menerima tawaran damai. Dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 61 yang artinya, jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau padanya dan bertakwalah kepada Allah. Yang ketiga, tujuan utama Islam adalah membangun perdamaian, keadilan, dan kasih sayang bagi seluruh alam. Yang keempat, faktor pendorong radikalisme. Yang pertama, faktor politik dan konflik dunia. Radikalisme seringkali timbul karena adanya dominasi kelompok dalam sistem atau ketidakadilan politik yang tajam di dunia masyarakat. Yang kedua, sentimen keagamaan dan solidaritas. Munculnya gerakan radikalisme juga dapat disebabkan oleh emosi keagamaan yang berhubungan dengan perasaan tertindas oleh kekuatan tertentu. Rasa solidaritas ini seringkali didasari oleh emosi, bukan ajaran agama yang benar. Yang ketiga, ideologi anti-barat. Gerakan radikalisme menggunakan kekerasan sebagai jalan untuk mengekspresikan ketidakmampuan mereka dalam bersaing dengan budaya peradaban barat. Hal ini juga diperburuk oleh kebangkitan global yang menciptakan kebencian anti-Amerika. Yang kelima, dampak radikalisme. Yang pertama, dapat merusak stabilitas pembangunan. Tindakan radikal dapat mengganggu stabilitas negara, yang pada akhirnya dapat mengancam program-program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memicu gerakan antitesis. Kehadiran kelompok radikal dapat memicu munculnya gerakan antitesis atau kelompok lain yang bertindak ekstrim sebagai reaksinya. Yang ketiga, menguatkan militansi di kalangan pemuda. Anak muda yang terpapar paham radikalisme di dunia maya beresiko berubah menjadi semakin radikal dan militan, bahkan menjadi pendukung gerakan garis keras. Yang keenam, strategi menghadapi radikalisme. Penanganan radikalisme membutuhkan strategi yang komprehensif dari berbagai pihak. Yang pertama, pendidikan multikultural. Selain menanamkan toleransi, pemerintah perlu menerapkan pendidikan multikultural dengan menyediakan kurikulum dan fasilitas yang mempromosikan pemahaman bahwa semua budaya adalah sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri untuk berinteraksi antar budaya. Pendidikan multikultural juga harus disediakan sarana pemahaman moral dan penangkal ancaman keberagaman. Yang kedua, penguatan peran keluarga. Keluarga adalah fondasi utama yang perlu diperkuat. Orang tua harus memberikan pemahaman agama dan nilai budaya yang benar, serta menanamkan sikap kritis terhadap informasi yang salah. Pola pengasuhan yang baik dapat mencegah paparan paham radikal. Yang ketiga, pendekatan dialog dan kemanusiaan. Pemerintah dan lembaga negara harus mengedepankan pendekatan dan manusiawi dan empatik dalam menangani radikalisme daripada tindakan yang bersifat represif.
Dalam instansi, perlu dilakukan pembinaan internal melalui pendekatan dialog terhadap pegawai yang terintegrasi memiliki pikiran radikal. Yang keempat, upaya kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Selain penegakan hukum, strategi pencegahan harus melibatkan program kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Yang ketujuh, kasus konkret. Kasus serangan Katedral Makassar tahun 2021. Terjadi serangan bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berafiliasi dengan jaringan teroris. Mereka menargetkan tempat ibadah sebagai ekspresi kebencian berdasarkan pemahaman agama yang keliru. Bertentangan dengan Islam, tindakan ini melanggar perintah agama yang melarang pembunuhan orang yang tidak bersalah dan menegakkan berbuat baik dan adil kepada non-muslim yang tidak memusuhi. Melawan prinsip Islam, Islam menekankan bahwa membunuh seorang mu'ahad non-muslim yang terikat perjanjian damai atau taat kesepakatan adalah dosa besar yang pelakuannya tidak akan mencium bau surga. Ancaman hukum tidak gentar. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman hukuman pidana terorisme tidak membuat gentar para pelaku, yang menandakan bahwa upaya pencegahan dan ideologis harus terus diperkuat. Dan yang terakhir, kesimpulan, radikalisme adalah cara berpikir atau bertindak yang ekstrim dan sering menggunakan kekerasan untuk memaksakan perubahan. Masalah utamanya adalah salah paham terhadap agama yang membuat mereka jadi fanatik dan tidak mau menerima perbedaan orang lain. Padahal, semua agama, termasuk Islam, mengajarkan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Tindakan kekerasan seperti terorisme jelas sangat dilarang dan mencoreng nama baik agama. Radikalisme ini berbahaya karena bisa memecah belah dan merusak kedamaian kita. Untuk mengatasinya, kita semua harus bergerak, tanamkan toleransi dan cinta damai sejak dini, ajarkan ilmu agama yang benar, perbaiki masalah kesenjangan ekonomi, dan tindak tegas pelaku radikal sekaligus memberikan pemulihan kepada mereka yang sudah terpengaruh. Baik, saya rasa cukup dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.